بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اصرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اصرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. لله الله يرجو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اصرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد أن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اصرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والله العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اصرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اصرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rasulullah SAW khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, apa kabar semua malam hari ini? Sehat Pak ya? Semua sehat, semua Allah berikan kesehatan sehingga bisa terus istiqomah setiap pekan kita lanjutkan taklim kita. Kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesempatan malam hari sejuk ini kita bisa kembali bermuajahah. Semoga derap langkah kita dari rumah kemari maupun
dari tempat kerja kemari akan selalu mendapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam buat tercurah pada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman. Dan semoga dengan selalu bersalawat untuknya kita akan mendapat limpahan suatu usmah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu biasa kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah dengan fadilah Fatihah ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang sudah wafat, dosa guru-guru kita, dan bagi yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang berusaha memudahkan urusannya. Bagi yang masih hidup orang tua kita Allah berikan kesehatan untuk bisa terus beribadah sesuai dengan kemampuannya. Ada hadits dari Nabi Mustafa SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesaikan secara umum tentang suratul Fatihah. Ada yang lanjut ya, ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti pun yang lanjut di ujung materi kita selesai akan diulang lagi Al-Fatihahnya, karena materi kita baru pengantar. Nanti setelah materi makhrijul huruf, kemudian gunnah dan mat, maka yang sudah tuntas Al-Fatihah kemarin akan diulang lagi di ujung nanti untuk talaki lagi. Baik, kita lanjut kepada bacaan kita hari ini ya. Surah An-Nas ya, kita mulai dari An-Nas dari belakang. Semoga memberikan kemudahan kita selesaikan setengah juz ya sampai al-lail, sampai akhir pertemuan nanti. Mohon diikuti ya. Yang sudah hafal nggak apa-apa, yang belum hafal dihafalkan Anas. Saya mau mencontohkan dengan mat tabi'i yang di ayun ya. Jadi rumusnya datar tinggi datar, datar tinggi datar, itu aja rumusnya. Jadi kalau pertama datar, maka keduanya tinggi gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ikutin. Ini tahu saya tinggi, rendah, sekarang tinggi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil lihat yang bawa Quran ya, surat An-Nas ya, dari kita paling surat terakhir di juz 30 juz amma. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, kita lihat sejenak ya, hukum tajwid yang ada pada surah An-Nas. Nanti kita akan coba baca masing-masing ya sesuai dengan kemampuannya. Nanti pas talaki bisa surat An-Nas bagian sudah, Al-Fatihah. Bagi yang belum Al-Fatihah berarti apa yang dulu Al-Fatihah itu sampai tuntas ya. Insyaallah ya. Qul a'udzu birabbin nas ya. Qul ya, hati-hati kesalahan di ayat pertama ini bisa masih terjadi di ucapan kul di pantul ya. Kul ya. Kul sama pengucapan huruf qaf ya. Jadi kul ya, bukan kul ya. Jadi ka ko ya, ka ko beda. Ka huruf ka biasa. Ka yang kita baca sehari-hari ya. Kalau ki yang kita huruf ki, qaf yang kita yang sehari apa yang setiap hari kita baca dengan huruf ki sama insyaallah. Cuma bedanya adalah kalau ki ya sifatnya dia adalah jahar. Jadi tidak ada desan nafas. Kalau kaf ka ada desan nafas ka ya. Jadi ada kalau kita buat menguji hamas atau jahar ya, nanti setelah kita bahas, nanti setelah ini kita tadribat makhrajul huruf ya. Jadi kita bedakan kalau ada desan nafas berarti kita letakkan telapak tangan kita depan mulut kita. Kalau masih ada angin gitu ya, berarti masih ada desan nafas ya. Kalau ka jelas ka, tapi kalau ko tidak, ko ya. Tidak ada desan nafas. Oke, itu yang pertama. Kul ya, jadi jangan kule ya. Kadang nggak terasa kule gitu. Yang tahu ya ketika talaki. Kayaknya kita baca tiap hari lancar gitu ya. Tapi ternyata melalui orang lain, ustadz kita ketahuan gitu. Nah, itu butuh waktu luar biasa. Ya. Nah, butuh sabar karena mantul itu agak proses agak lama, tapi insya Allah akan bisa. A'udzu ya, biasaannya biasa hamzah ya. Nanti kita bahas masalah nanti pas tiba kita bahas huruf hamzah dan alif bedanya apa ya. Ain a sengau ya, a ngeden, o ya. Jadi a, i, o. Hati-hati ya bagi yang pernah mendampingi istri melahirkan, itu biasanya yang normal. Bi rabbin nas, nasnya alif lam samsiah ya. Tadi u-nya itu mad tabi'i, berarti 2 harakat. Pernah saya sampaikan kemarin, silakan pilih mad tabi'i panjang mad 2 harakat yang maunya apa, yang dihentak atau diayun. Saya mencontohkan di ayun biar tidak terlalu capek ya. Jadi a'udzu billah, a'u ya. Kemudian ada Ustaz bahasa Indonesia ya, penanya itu kok nggak sampai 2 harakat. Patokannya ayunan. Ya. Jadi 1 ayunan berarti 2 harakat. Kata an-nas ada wajibul gunnah di sini hukumnya. Nun bertasdid. Ya. Maka ditahan. Saya talaki itu 3 ketukan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bin nas. Nah itu ya, tadi dong. Sabar Pak, memang agak gatel kalau kita nggak biasa nahan ya. Tapi insya Allah yang sedang pilek sembuh ya. Jadi termotivasi jadi sembuh insya Allah. Panjang nasnya itu boleh pilih 2 sampai 6 harokat ya. Ada yang pendek, qul a'udzu bi rabbin nas, boleh. Nasnya 4 boleh nambah, ini mata arti sukun namanya. Jadi boleh panjang 2 sampai
6. Pilihannya saya talaki 2, 4, 6. Ya. Boleh pilih 2, 4, 6. Silakan. Ayat kedua, Malikin Nas. Nah, Malikin Nas ini ya. Di sini maknya pendek ya. Nah, nanti ada yang panjang, bener gak? Salah gak yang panjang? Kalau ada yang panjang, salah gak? Salah dari mana? Karena yang pendek ya. Nanti ada kiroah sabah namanya, beda kiroah. Ikhtilaf di antara Al-Quran itu beda. Kayak Maliki Yaumiddin, nanti ada yang Maliki Yaumiddin, ya cepat. Nggak Malik, nah itu ada, nanti ada jalurnya, nanti salah. Nanti kita bahas secara umum nanti biar tergambar. Oh ternyata ada 22 versi bacaan Al-Fatihah saja beda. Nah, kiroah sabah nanti. Tapi kita ikutin, karena kita ikutin Imam Hafiz. Jadi kita ikutin sekarang ini yang kita biasa di Asia Tenggara. Sama ya. Malikin nas, ilahin nas. Hati-hati, kemarin saya sampaikan bedakan hak besar hak kecil ya. Ilahi hak besar ya. Hak yang kita baca sehari-hari. Insya Allah buat kita orang Indonesia tidak sulit karena hak yang kita baca sehari-hari. Tapi nanti ada hak kecil ya. Hak kecil itu butuh belajar. Ya. Butuh belajar dan kita tidak sama dengan logat yang dipakai untuk Quran ketika hak kecil. Jadi hak kepedesan, hak kecapean, ya itu boleh dipidang. Mil ya, mil itu nun sukun ketemu shin. Dalam kitab tajwid apa hukumnya? Ada yang tahu? Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa itu samar-samar, gunnah. Ya. Jadi sama, setiap yang gunnah nanti usahakan ditahan 3 tekan. Jadi mil hidung ya. Mil syarril ya. Nanti ada ikhtilaf lagi panjangnya dengungnya ya. Makanya saya sampaikan definisi gunnah bukan dengung, tapi suara yang ditahan di hidung ya. Nanti kalau ketemu idgham bi gunnah wa may ya'mal misalkan itu di hidung. Kalau definisi gunnah dengung jadi wa may gimana? Wa man bingung kan bacanya kan? Jadi mesti dikondisikan. Wa may suara yang keluar dari hidung ditahan 3 tekan. Mil syarril double L ya. Al waswasnya sama. Hati-hati juga mantul di syarrilnya. Mil syarril waswasil khannas sama ya. Khannas alladzi 2 harakat atau bi. Masih ingat pernah belajar mungkin ciri matobi ada berapa? Yang 2 harakat ada 6 ya. Harokat fathah bertemu alif atau diikuti alif. Harokat domah diikuti waw sukun. Harokat kasroh diikuti ya sukun. Kemudian apa? Jika huruf fathah berdiri, kasroh berdiri dan domah terbalik, itu ciri matobi ada 6. Ini dasar kita. Kalau matobi'i sudah benar, konsisten insya Allah yang 4 dan 6 selesai. Ustaz, nanti ada tuh di bacaan murotal di YouTube kok tidak ada 4, tidak 6, 2 semua. Nah, itu ikhtilaf di antara kita nanti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas sama ya. Minal jinnati sama. Nun bertasdid ditahan dulu. Minal jinnati wan nas. Oke. Betul, disilakan. Dari siapa yang mau nyoba? Kita mungkin nggak semua ya. Betul, silakan Ustaz. Kulnya
Qafnya maju ya. Dhammah ul. Ul. Nah, agak. Jadi perhatikan ketika huruf fathah maka terbuka ini kita apa? Mulut kita. Kalau dhammah maju ya gitu. Ya. Ul. Nah, maju ya. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Kurang tahan. Khonnas. Posisian 3 kan. Ya. Nanti surat lagi ya. Silakan, siapa lagi yang nyoba? Fadhal, silakan. A-nya bedakan hamzah dengan ain. Kalau hamzah a biasa ya. Kalau ain a ngeden. A-u ya. Oke. Pendek winya. Pendek winya. Alladzi yuwaswisu fi masih belum apa gunahnya ya pagi ya, gunahnya belum kurang, jadi agak sabar ditahan hidung. Jadi tanda ketika gunah sudah sempurna ketika kita pegang hidung kita bersuara. Qul a'udzu birabbin nah itu udah kita pegang pencet tuh kita, kalau sempurna berarti sudah bagus. Baik, makasih Pak. Satu lagi silakan. Saya punya teman Pak siapa namanya? Junaidi, mana Pak Junaidi? Ada? Itu udah tahu? Nggak ada ya? Padahal silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah ya. Baik, mohon maaf kita nggak semua ya, nggak semua. Jadi contoh sampel. Kita akan mulai materi kita. Silakan dibuka lembaran yang 3 lembar itu ya, biar kita mulai hari ini. Ketemu ya, yang kemarin yang saya kasih yang kita akan mulai bahasa tentang makhorijul huruf. Tadribat ada ya yang tadribat itu. Makhorijul huruf paling depan ya, yang paling depan. Baik, bicara tentang makhorijul huruf ya.
Pegang semua udah ya, ada pegang semua. Oke. Mohon izin kita bahas dari makhraj ya. Makhraj, gunnah, mat. Jadi nanti kalau kesalahan di mat, gunnah saya masih maafin. Karena belum belajar ya. Kalau makhraj itu penting ya. Tadriban latihan makhraj huruf itu ya. Nanti kita akan baca bareng-bareng ya. Sedikit ngebahas tentang makhraj huruf ya. Makhraj berasal dari kata kharaja, ya, keluar. Kalau makhraj berarti tempat keluar. Ya. Jadi makhraj huruf itu apa? Tempat keluarnya huruf ketika dia akan diucapkan. Ini penting ya. Kenapa? Kesalahan makhraj bisa merubah arti dari yang kita baca. Kalau ini sengaja, maka luar biasa dosanya. Maka inilah kita pentingnya belajar tentang ulumul tahsin tilawatil Quran ini atau qiraatul Quran ini biar kita paham ternyata harus benar gitu. Kita mulai dari huruf hamzah. Hamzah dan alif beda sama Pak. Hamzah dan alif sama gak? Di situ apa? Hamzah atau alif? Sama Pak. Hamzah sama alif. Ada yang beda gak? Tadi Pak Supomo bilang hamzah alif sama gitu. Alif. Apa? Ada ini apa? Ada alif di belakangnya. Ternyata alif dan hamzah dua huruf berbeda. Ya, kalau alif itu dia tidak berharokat. Jadi kalau tadi kita baca misalkan malikin nas, mim alif lam kaf. Ya. Kalau hamzah dia berharokat. Nah sekarang kita pelajari adalah hamzah di depan. Berapa huruf jumlah hijaiyah? Bapak sekalian ada tahu berapa jumlah huruf hijaiyah? Di sekolah itu dipelajari ada 3. Ada versi 30, ada 29, ada 28. Kira-kira jamaah sekalian pilih yang mana? Yang mana yang benar? 30, 29 kan kalau kita bacakan alif, ba, ta sampai ya ya. Ada lagunya bahkan kan alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, ro sampai ya. Nah itu berapa huruf tuh? Ada yang 30 gak? Ini penting karena apa? Nanti kalau kita mengajar anak kita tentang huruf hijaiyah, pastikan ikutin apa yang gurunya ajarkan. Nanti ketika pilihan ganda, berapa jumlah huruf hijaiyah? Ada pilihan 28, 29, 30. Kalau kita ajarkan yang kita pelajari, sedangkan beda gurunya salah, tak kasihan ini. Jadi inilah ikhtilaf yang kita bisa toleransi. Ya. Kalau 30 berarti semuanya tuh dari alif, lam alif, hamzah pakai. Ya kan? Kalau 29 nggak pakai lam alif. Kalau 28 nggak pakai alif dan lam alif. Coba lihat. Baik, kita mulai dengan huruf hamzah ya. Jadi hamzah ya itu dikenal ya dengan huruf yang berdiri sendiri, mandiri Pak. Dimanapun dia nempel pasti huruf hamzah. Ya. Ketika nempel la yu'minu ya, misalkan jadi hamzah. Ketika nempel pada huruf yu'minu, kan ada huruf hamzah ya, yu-nya, waw-nya, ada hamzah, sukun kan, yu'minu, pasti hamzah. Itulah hamzah luar biasa kuatnya. Cara pengucapan huruf hamzah gimana? Hamzah itu bila posisinya, ada tahu? Di tenggorokan bagian pangkal ini ya. Jadi kalau pangkal tengah luar kelihatan ujungnya. Nah, yang paling bawah ini. Maka ucapannya dari a,
A, dibuka lebar ya, kanannya A, A biasa, A, ya, A. Nah, rasa gak? Jangan sampai sini. Nanti kita belajar huruf kho. Ada yang berlebihan dalam kho nanti. Ketika di mesin kho gitu ya. Padahal kho di mana? Di sini pak, di atas. Enggak kho, nggak usah kho gitu, nggak usah. Capek malah. Ya. Jadi sini. Jadi pangkal tenggorokan. Itu makhrajul hurufnya. Gampang pak ya. Tinggal seperti A biasa pak. A yang kita pada sehari-hari. Ya. Dipastikan dia tidak ada desan nafas al-jahru namanya. Ya. Jadi pastikan ketika huruf A, pastikan coba di dengan depan kita A ada desan nafas nggak? Ada angin nggak? Kalau masih ada angin berarti mesti latihan lagi. A. Masih ada angin? Pak Haji masih ada angin nggak? Masih ada angin nggak? Coba A. Ada. Ya mesti ditahan. Jadi, oke, kita lihat terlibatnya. Ya. Jadi sifatnya al-jahru. Sini kalau kita lihat sifatnya huruf hamzah itu ada 4 pak. Dibaca jelas pertama al-jahru, ya. Jadi jelas pak ya. Ya jangan ada nafas tadi. Kedua syiddah, tebal, A, ya, A. Jadi agak tebal, agak menebal, A. Jadi, maka kul a'u a, ya, agak tebal dia, syiddah, sifatnya syiddah. Yang ketiga adalah istifal, merendah. Lidahnya itu ada pak, pangkal ininya apa? Langit-langit langsung merendah. Maaf saya lagi kurang apa tadi, minum ya. Keempat terbuka ya. Invitah ya. Jadi terbuka dia sama tadi, tidak, jangan ragu-ragu ya, bukakan deh posisinya, buka. Kita lihat tartibatnya sekarang di yang dipegang Bapak sekalian. Ya. I ya. I u ba, ada ya semuanya ya. I u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a. Pastikan tidak ada senapas ya. Ya Bapak siap. 1, 2, 3. I u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a. Gampang Pak ya. Pastikan tidak ada senapas. Coba latihan, coba sambil pegang ini Pak ya, sambil pegang apa, letakkan tangan kita depan apa, mulut kita. Apakah masih ada senapas? Berarti kita mesti latihan lagi. Ini masih gampang. Nanti agak butuh agak lama huruf dot ya. Karena masufid dot, kata Rasulullah SAW, kita bilang saya paling fasih dalam mengucapkan huruf dot. Kalau ada dot yang nanti masih susah, bok itu susah, itu Rasulullah bilang saya yang paling fasih. Dot itu luar biasa. Ujung lidah diletakkan di girah atas, gitu. Butuh proses. Oke, kita mulai bareng-bareng. Siap? Masih hamzah. 1, 2, 3. I u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a. Coba dari Pak Haji silakan. Oke, kita udah mulai belajar matobi ya, 2 rakaat ya. Lanjut, Muhammad silakan. Kelihatan lagi apa? Lanjut. Kecil ya. Berarti nanti besok dipoto lagi ya. Padahal yang kelihatan apa, yang kelihatan. Apa yang kurang jelas fotokopinya? Coba paling kasihan coba. Kelihatan nggak? Iya, yang kelihatan yang muda. Silakan. U an
ani a na. Nah itu ani itu di ujungnya mat iwat, ketika di ujung an dibaca 2 rakaat jadi a ya. Jadi jadi a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a, bukan n ya, n hilangin jadi a panjang. Silakan apa yang jelas, silakan dijelas ya aja jelas. Ani a na hanja mati tak ya. Ani a, oke. Tolong dibedakan ain sukun dengan hamzah sukun. Kalau ain sukun dia agak apa? Luar biasa tekanannya. Kalau tadi akna itu ain, ani akna, akna. Kalau hamzah tuh seperti titik ya, akna, jangan berlebihan, akna. Kalau ain, akna, itu bedanya ya. Oke, lanjut silakan Pak, yang kelihatan. Nanti kalau misalnya saya sih yang nggak kelihatan di fotokopi A3 di fotokopi Mas Perak ya, A3 Pak, A3-in Pak gitu, gitu aja. Ada lagi? Silakan yang coba. Mukni. Oke, lanjut. Silakan ada lagi. Oke, alhamdulillah ya. Silakan. An ani itu ada sukun arbin temu a, jelas. An ani. Ani a na minal mukni ma'ian ani a. Nah, itu idhar. Nanti kita baca idhar ya. Jadi an itu ketika bertemu dengan fatatain, ketemu huruf alif ya atau hamzah di depannya. Ini kalau di Quran kita biasanya kalau alif itu namanya hamzah kotok nanti ya. Itu tulisnya alif biasa. Tapi kalau nanti di ejaan Timur Tengah dia hamzah tulisannya. Oke. Ada lagi? Silakan Pak Haji. Panjang dulu. Sama ya tadi ya, 2 rakaat ya Yun ya. Boleh ditak. Panjang. An ani. Minal mukni, betul. Ma'ian ani a. Kecil ya. Mohon maaf ya. Kecil. Silakan Pak Haji. Minal ma'ian ani a. Itu yang belakang itu ketika kita di akhir bacaan kita, kalau ada huruf harokat fatatain bertemu alif di depannya, ketika dimatikan maka berlaku hukum mad iwat. Ilangin fathah satunya tapi panjang. Ani a ya, ulang ya, ulang semua ya. Ketika semuanya lihat lagi. I u ba u an ani a na minal mukni ma'ian ani a. 1, 2, 3.
sambil latihan kita panjang pendeknya Pak ya. Jadi yang panjang dipanjangin, pendek dipendekin, jangan panjangin, nanti beda makna ya. Baik, insya Allah nanti kita talaki ya pada Isya. Masih lama ya kita bisa ya? Ingat lagi ya, baik, kita beri kesempatan pada tim DKM buat persiapan ya. Baik, alhamdulillah. Silakan, any question atas apa? Ya, Pak. Iya, hati-hati ya, ucapan ain juga. Iya, tadi saya bilang kalau hamzah seperti biasa tadi kan, alhamdulillahi rabbil alamin itu hamzah. Kalau ain tadi angadan asengah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin angadan. Ya, a. Bedakan a dengan a. Tadi makanya beda ya. Nah, hamzah gampang, alif gampang ya. Yang kita baca sehari-hari. Ain tadi, nanti kita belajar ain nanti ya. Jadi gimana hurufnya, gimana sifatnya gitu. Inilah gunanya kita belajar makhraj dan sifat. Ya, untuk kita bisa mengeluarkan huruf dengan haknya masing-masing. Semakin banyak sifat huruf yang melekat pada huruf yang kita baca, semakin indah. Maka ini yang kadang-kala orang bilang, dia nggak ada lagu-lagu acan, suaranya bagus loh, kita enak dengar gitu. Saya pernah Pak jadi makmum itu di masjid AHM di Sunter itu. Saat Jumat bacaan biasa Pak, tapi saya kayaknya ya Allah, sadu enak gitu betul. Saya hari ini saya merasakan sholat Jumat dengan imam yang luar biasa, bacaannya biasa, tapi saya enak gitu. Ya. Silakan yang pakai lagu silakan. Ya. Jadi beda pendapat tentang sebuah hadis ya. Zainul Quran bi aswatikum tadi. Ada yang hiasilah Quran dengan suaramu, artinya apa? Suara dibagusin. Tapi yang pendapat maksudnya kan gitu, maksudnya hiasilah suaramu dengan Quran gitu. Jadi ada beda pendapat tuh tentang ayat hadis ini ya. Tafadhol. Mungkin teman-teman yang qori pendapatnya tadi Quran harus kita bagusin suara kita. Tapi yang nggak pakai lagu Pak, oh enggak, hiasilah suara kita dengan Quran. Kita bedanya gitu aja. Baik, alhamdulillah ya, kita akhiri seperti biasa dengan tahlil selawat Nabi satu kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان